Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalin, kami dari kelompok 7 Manajemen Inovasi Offering C9. Di sini kami akan memaparkan ide inovatif yang kami gagas, yaitu berjudul website pembelajaran Puta atau puisi kita. Dari website ini kita dapat memberikan manfaat untuk orang banyak, di antaranya itu membantu para peneliti untuk menemukan identitas puisi dengan lebih mudah, lalu memberikan wadah publikasi juga bagi para penulis-penulis, dan yang terakhir, memberikan prasarana pembelajaran penulisan puisi. Tim inovator kita berisi 4 orang, yang diantaranya yaitu Hafizah Fatma Gargila sebagai penggagas ide inovatif, lalu ada Syahrul Dinova sebagai pengembangan ide, lalu ada Tia Anggraini sebagai pengkonsep poster, dan saya sendiri Dimas Dwi Ramadan sebagai eksekutor poster. Sebelumnya, saat ini ya banyak sekali peminat sastra, terutama di bidang puisi. Untuk itu banyak juga media publikasi yang uh, diciptakan pada saat ini. Bisa berupa media yang berbasis online maupun offline. Nah, saat ini yang banyak digemari oleh masyarakat media publikasi yang berbasis online dan berbentuk website maupun aplikasi, baik yang berbayar maupun yang gratis. Nah, berdasarkan dari hal tersebut, kami berinisiatif untuk membuat sebuah media publikasi yang berupa website dengan nama Puta, Puisi Kita. Selain permasalahan yang ada di atas, kami juga terinspirasi untuk membuat website Puta karena beberapa kendala yang kami sendiri alami sebagai mahasiswa Fakultas Sastra, terutama yang berhubungan dengan bidang puisi. Di antaranya seperti kesulitan untuk mencari identitas penulis puisi, baik untuk tugas-tugas maupun untuk penelitian sendiri. Selanjutnya juga kami menyadari dan melihat bahwa masih banyak remaja yang masih kesulitan dalam menulis puisi karena kurangnya minimnya pembekalan sedari sekolah dasar. Lalu juga kita melihat bahwa minimnya media publikasi, khususnya untuk puisi yang gratis dan mudah. Dan itulah yang kami tawarkan, solusi-solusi yang kami tawarkan pada website Puta ini. Selanjutnya, pada proses pengembangan, Poin selanjutnya ada prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan ide inovatif kelompok kita ini menggunakan metode design thinking yang ada 5 tahap di dalamnya. Pertama ada tahap empathize. Pada tahap empathize ini, kelompok kami melakukan sebuah analisis situasi dan problem. Dan kami menemukan ada 3 poin dari tahap empathize. Yang pertama ada kesulitan mencari identitas penulis puisi ketika ingin menganalisis. Seorang peneliti puisi atau penganalisis puisi yang menggunakan puisi dari web atau online sebagai sumber kajian mereka mungkin akan merasa kesusahan ketika mereka tidak bisa menemukan identitas dari penulis. Dan seperti yang kita ketahui, identitas penulis itu juga sangat penting digunakan sebagai salah satu sumber data analisis
yang menggunakan teori-teori tertentu. Yang kedua, ada banyaknya remaja yang masih mengalami kesulitan dalam menulis puisi. Karena mungkin untuk menulis puisi itu membutuhkan sebuah teknik, strategi, dan ilmu-ilmu yang tertentu, dan juga butuh sebuah ruang untuk menuliskan puisi mereka. Yang ketiga, ada minimnya media publikasi puisi yang gratis dan mudah. Pada tahap kedua ada define. Pada tahap define ini, kelompok kami melakukan rencana atau paparan hasil empathize. Ada 3 paparan hasil empathize yang dipilih, yaitu berharap adanya tempat kumpulan puisi yang lengkap. Yang kedua ada berharap adanya media publikasi puisi yang gratis dan mudah bagi calon ataupun seorang penulis puisi. Poin ketiga ada berharap ada yang mengapresiasi atau memilih karya tulis kita meskipun masih pemula. Pada tahap ketiga ada ideate. Pada tahap ini kelompok kami mengadakan rancangan ide inovatif dengan menemukan suatu solusi atau jalan keluar dari masalah yang kami dapatkan dari 2 tahap sebelumnya, yaitu tahap empathize dan define. Dari permasalahan yang kita dapat dari 2 tahap tersebut, kita menemukan atau membuat solusi berupa ide membuat website puisi yang berisikan tentang materi puisi, tips dan trik menulis puisi yang disampaikan oleh para ahli dalam bidang puisi, dan video pembelajaran motivasi seputar puisi. Nah, selain poin-poin tersebut, dalam website ini kita juga dapat mengunggah hasil karya tulis kita, membaca puisi karya orang lain, dan berkomentar atau memberi rating peringkat kepada puisi-puisi yang ada di website ini. Dengan memberikan komentar atau memberi rating, hal itu akan membuat para penulis puisi pemula atau puisi penulis lanjut, mereka akan merasakan rasa bangga pada dirinya karena sudah diapresiasi melalui rating dan komentar. Dan komentar ini juga dapat membuat penulis puisi menjadi lebih kreatif lagi, lebih bagus lagi dalam menulis puisi untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan yang mereka miliki. Pada tahap 4 ada prototype. Tahap ini, kelompok kami mencoba membuat dan mendesain website yang diberi nama Puta, singkatan dari puisi kita. Website ini secara sederhananya berisi beberapa contoh puisi yang dipilah berdasarkan tema-tema yang tersedia, serta juga menghadirkan sebuah materi-materi puisi untuk membantu para penulis membuat puisi yang bagus. Dan lalu ada profil para penulis yang ditampilkan pada website Puta ini yang memungkinkan dapat membuat para penulis termotivasi untuk menulis puisi yang lebih lagi. Pada tahap 5 ada test. Pada tahap tes, kelompok kami mencoba meluncurkan website Puta. Kemudian kami mendapatkan beberapa masukan dari para pengunjung website kami, yaitu sebuah feedback atau komentar yang mendukung, yang membangun juga untuk menjadikan website Puta ini menjadi website yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya pembahasan. Di sini kami akan menguraikan pengalaman belajar yang kami peroleh di setiap langkah design thinking. Yang pertama, empathize. Di sini empathize membuat kami belajar untuk menganalisis problem yang terjadi. Dikarenakan kami dari jurusan Sastra Indonesia dan kami fokus terhadap sastra, kami
berfokus pada bidang puisi. Di sini akhirnya kami mencari problematika kesulitan mencari kami mencari problematika banyaknya mahasiswa yang masih kesulitan dalam menulis puisi, yang akhirnya membuat kami lebih peduli terhadap kesulitan atau keinginan mahasiswa mengenai puisi. Dari sini akhirnya kami mengetahui bahwa minimnya media publikasi khusus puisi yang gratis dan mudah. Selanjutnya di tahap define. Nah, di tahap define ini kami memaparkan rencana kami tentang sebuah website tentang puisi. Nah, kami mengetahui kesulitan-kesulitan mahasiswa dalam menulis sebuah karya tulis puisi. Selanjutnya, ideate. Ideate ini kami memiliki rancangan ide inovatif. Kita memutuskan untuk membuat aplikasi yang mampu mengatasi kesulitan-kesulitan mahasiswa, seperti menulis puisi, mengunggah mempublikasi karya, dan mengapresiasi puisi. Lalu prototype. Pada tahap ini, kami mencoba membuat website Puta. Dari website Puta ini, kami akhirnya mengetahui ternyata ada website yang cepat dan mudah, seperti itu. Mudah dalam artian tidak ada iklan, mudah untuk dipelajari, mudah untuk digunakan. Selanjutnya tes. Nah, pada tahap tes ini, kita mendapatkan pengalaman berupa tanggapan atau komentar orang lain yang sangat kita perlukan dalam setiap usaha kita membangun website Puta. Agar usaha website Puta kita bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Kemudian penutup. Berdasarkan diskusi kita tentang ide inovatif dan tahap design thinking yang telah kita lakukan, kita menyimpulkan bahwa dalam pencarian ide inovatif, kita harus melalui beberapa proses yang dilakukan secara teliti dan sabar, agar tercipta suatu ide inovatif yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Selain itu, dari hasil ide inovatif kita, yakni pembuatan website Puta, website Puta sendiri ini mampu mendukung proses pembelajaran puisi, serta mampu menampung hasil atau karya tulis puisi para penulis yang mengalami kesulitan dalam mempublikasikan puisi. Di setiap penciptaan produk, pasti harus didukung oleh pendapat atau masukan dari orang lain, orang sekitar, terutama para penikmat produk. Sebab masukan dari para penikmat produk inilah yang membuat kita mengetahui kekurangan produk, sehingga kita bisa memperbaiki produk kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Begitupun tentang website Puta ini. Segala bentuk masukan pada akhirnya membuat website Puta yang telah kita rancang dan kita bangun ini menjadi website yang lebih baik dan kedepannya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Syahrul Dinova. Baik, saya di sini akan sedikit mereview atau mengenalkan tentang website kami, yakni Puisi Kita. Pada Puisi Kita ini kami membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu bagian teras atau home, kemudian dilanjutkan dengan bagian yang kedua yakni asas saja yang berisi tentang sejarah puisi atau materi-materi tentang puisi seperti sejarah puisi, struktur puisi, ragam majas, dan tips dan trik menulis puisi. Pada bagian ketiga ini kami menyantumkan beberapa
Contoh puisi berdasarkan tema. Tema yang pertama yakni tema agama, yang kedua kejiwaan, yang ketiga perjalanan hidup, yang keempat sosial budaya, dan yang kelima percintaan, dan yang keenam puisi yang bertema alam. Selain itu, pada bagian ketiga ini atau bagian naskah, kita juga bisa mengunggah naskah hasil karya tulis kita. Cara mengunggah naskah pada bagian unggah naskah ini, yang pertama kita harus mengisi email kita, kemudian mengisi nama kita, nama panggilan boleh, nama pena boleh, bebas. Yang ketiga yaitu media sosial kita, dan yang keempat asal instansi apabila ada. Selanjutnya ialah kita harus memilih tema. Apakah puisi yang kita tulis itu masuk ke dalam tema agama, sosial budaya, kejiwaan, percintaan, dan sebagainya. Atau tema yang lain. Kita bisa tuliskan di sini. Tema apa yang sesuai dengan puisi kita. Dan yang selanjutnya ialah tuliskan naskah puisi kita dalam kolom naskah puisi. Setelah selesai, kita klik tombol kirim untuk mengirimkan puisi kita. Selanjutnya video. Selanjutnya bagian keempat, yakni bagian video. Pada bagian video ini, kami akan menampilkan tentang video-video pembelajaran puisi, kemudian video-video pengalaman seputar puisi, dan sebagainya. Kemudian bagian yang terakhir atau bagian kelima, yakni biografi pengarang atau profil para penulis yang ada di dalam website ini. Saat ini kami hanya ada satu penulis dan juga salah satu anggota kelompok kami, yakni Saudari Hafizah Fatma Gardila. Sekian pengenalan serta presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.